Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi sekarang yaitu licik. Termasuk materi dari sifat tercela. Pengertian licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licik. Licik adalah sifat tercela. Kenapa bisa disebut tercela? Karena memiliki banyak kerugian terhadap orang lain, juga kepada diri sendiri. Orang yang melakukan licik sangat dijauhi oleh orang lain. Semuanya akan menjauhi, orang tua, guru, bahkan teman-teman kita sendiri akan menjauhi kalau kita bersifat licik. Orang-orang licik biasanya memiliki banyak akal. Bedanya dengan orang yang cerdas, orang yang licik cenderung merugikan orang lain, seperti menipu, melakukan hal yang curang, dan juga merugikan diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu 1. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Ketika ada orang yang bahagia, mereka tidak suka dan cenderung ingin menghilangkan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Berpikir untuk mencelakakan orang lain. Kemudian mendekat jika membutuhkan. Orang licik biasanya itu saat membutuhkan dia mendekat. Tapi saat orang lain yang membutuhkan, dia malah menjauh dan acuh dan tidak mau membantu orang lain tersebut, padahal dia sangat mampu untuk membantunya. Itu adalah sifat licik. Sifat licik sangat dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi sifat yang tercela. Kemudian ada dalil nakli sifat licik dari Abu Hurairah, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasun idza zakadaba wa idza wa'ala wa idza tuminahuna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata dusta, apabila ia berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Licik termasuk dari tanda-tanda orang munafik juga. Dia berkata, berdusta, berjanji, mengingkari, dan dipercaya oleh temannya, dia berkhianat. Perbuatan orang licik selalu berusaha menjelek-jelekan dan menyakiti orang lain. Dan Allah memberikan balasannya berupa neraka yang apinya bergejolak, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya pada zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu Tabbat bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa kasab sayasla naron datal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Siapakah Abu Lahab? Ya, Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi sendiri. Tapi beliau tidak menyukai Nabi karena Nabi Muhammad mengajarkan agama Islam yang tidak
seperti agamanya Abi Lahab sendiri. Jadi dia musuhin Abi Lahab dengan cara-cara yang keji, sehingga Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran, sudah dinas dalam Al-Quran di dalam surat Tabat, surat Al-Lahab. Kemudian istrinya juga begitu, juga sangat membenci Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau menghina Nabi Muhammad SAW dan menghina agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat tercela selanjutnya yaitu tamak. Pengertian tamak sendiri, tamak berasal dari bahasa Arab at-tama'u, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga ingin selalu menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Jadi tamak itu adalah keinginan yang berlebih, padahal yang dimiliki orang tamak itu sudah cukup, tapi masih ingin lebih dan tidak memperdulikan orang lain. Milik orang lain pun diambil, itu tamak. Orang yang tamak selalu mengharap pemberian orang lain, tetapi dia sendiri justru bersikap pelit atau bakhil. Sudah jelas bahwa tamak seluruhnya adalah sikap tercela yang tidak harus dimiliki oleh orang, karena tamak adalah sifat tercela atau sifat buruk. Apa untungnya memiliki semuanya tapi sahabat karib, teman yang berharga pergi? Lebih baik memiliki banyak teman dan saling berbagi, tidak bersikap tamak. Ciri-ciri orang berperilaku tamak yaitu terlalu mencintai harta yang dimiliki. Mencintai harta yang dimiliki itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan sehingga enggan berbagi dan mengharapkan pemberian. Selanjutnya, mengharap pemberian orang lain. Selanjutnya, mendambakan kemewahan dunia. Selanjutnya, serakah dalam mengumpulkan harta. Selanjutnya, bersifat bakhil, kikir, dan pelit. Selain serakah dalam harta, orang tamak itu pelit. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat tamak. Kemudian tidak memikirkan kehidupan akhirat. Orang yang tamak biasanya akan selalu mengharapkan imbalan-imbalan di dunia seperti uang atau pangkat, dan melupakan yang namanya akhirat. Banyak sekali sifat dari tamak atau ciri-ciri dari tamak. Tercela dan tamak adalah sifat tercela yang wajib dijauhi oleh manusia agar mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kemudian dalil nakli tentang tamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Quran surat Al-Adiyat ayat 8. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih. Itu adalah dalil nakli dari sifat tercela tamak. Dan untuk poin-poin yang lain bisa dipelajari sendiri di dalam buku akidahnya. Mungkin cukup sekian. Mari kita tutup pelajaran
hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.